Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang generation gap atau kesenjangan generasi. Tanpa berlama-lama, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu definisi. Generation gap atau kesenjangan generasi merupakan perbedaan sudut pandang, nilai, dan kebiasaan di antara kelompok usia. Umumnya, generation gap atau kesenjangan generasi ini sering terjadi di lingkungan keluarga, yaitu antara anak dengan orang tua. Namun, generation gap atau kesenjangan generasi ini juga dapat terjadi di lingkungan lain, seperti di lingkungan organisasi di mana anggotanya berasal dari berbagai generasi, ataupun di lingkungan kerja di mana atasan atau sesama karyawan berasal dari generasi yang berbeda pula. Yang kedua yaitu faktor penyebab. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan generasi adalah berubahnya zaman secara cepat. Pada zaman dahulu, sekitar abad 16 ke bawah, orang-orang mengalami pola hidup yang sama atau setidaknya tidak jauh berbeda. Misalnya seperti seorang ayah yang berprofesi sebagai tukang kayu, maka anaknya kelak akan mengikuti jejak ayahnya dan menjadi tukang kayu juga. Tentunya, sang ayah sudah paham betul bagaimana harus mengarahkan anaknya. Namun, ketika perubahan zaman mulai berlangsung secara cepat, misalnya ketika revolusi industri terjadi maupun ketika perang dunia terjadi, banyak hal baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang mana hal-hal tersebut tidak pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Sehingga hal tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di generasi yang baru. Namun, kebingungan pun tidak hanya dirasakan oleh generasi yang baru, karena generasi terdahulu atau generasi sebelumnya pun merasa kebingungan, sebab hal-hal baru yang dialami oleh generasi yang baru tidak dialami oleh mereka, sehingga mereka tidak dapat memberikan pengarahan kepada generasi yang baru karena tidak mengalami pengalaman yang sama. Contoh, generation gap di keluarga. Kesenjangan generasi di keluarga sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh paling mudah atau paling sering ditemui adalah ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan hal-hal sesuatu yang mungkin bisa dibilang remeh terhadap ponsel pintar mereka, seperti menaikkan brightness atau kecerahan layar pada HP, ataupun membuka file-file dokumen yang sebenarnya memang sangat mudah gitu kan. Tidak jarang, sebagian dari kita mungkin merasa kesal atau bahkan marah karena di pikiran kita mungkin seperti, masa hal-hal segampang ini atau seremeh ini mereka tidak bisa? Namun, sebetulnya sangat wajar apabila mereka tidak begitu paham dengan ponsel pintar, karena pada zaman mereka dulu, utamanya saat mereka masih muda, ponsel yang mereka tahu ya hanyalah ponsel biasa, telepon genggam jadul yang hanya bisa untuk sekedar panggilan atau mengirim pesan. Selain contoh yang sudah saya sebutkan, saya akan menampilkan beberapa contoh lainnya yang berupa video. Mama, bapak dulu tuh mewing kah? Tidak ada, Tapi saya lihat dia punya foto tuh udah pernah mewing. Tidak ada, Bapak tidak ada yang miring. Mewing bukan miring. Apa mewing? Kau ngomong apa? Kau bodoh kah? Dia bilang saya bodoh, di sini saya tidak tahu mewing. Mewing tuh begini. Itu mewing. What are you doing here? I'm here to bring you home. Well, I'm not going. I'm staying here and smoking dope. What? No son of mine is gonna be smoking dope. Why not, Dad? Is it any worse than your 3-martini lunch? What? No son of mine is gonna be drinking a 3-martini lunch. Why not, Dad? Is it any worse than your 5-scotch breakfast? What? No son of mine is gonna be drinking a 5-scotch breakfast. Why not, Dad? Is it any worse than your 3 X's drawn on the jug corn whiskey moonshine? What? No son of mine drink anything but rice wine. That's right, we trace our early family roots to Asia. Yang keempat yaitu kaitan generation gap dengan perspektif sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, generation gap atau kesenjangan generasi dapat dijelaskan melalui berbagai teori sosiologi keluarga, terutama teori struktural fungsional dari Talcott Parsons dan teori konflik.
Dari sudut pandang struktural fungsional, kesenjangan generasi muncul sebagai konsekuensi dari perubahan peran dan fungsi keluarga dalam masyarakat modern, di mana sosialisasi nilai dan norma dari orang tua kepada anak mengalami hambatan akibat perubahan sosial yang cepat, teknologi, dan modernisasi yang menciptakan perbedaan pengalaman hidup antar generasi. Sementara itu, teori konflik melihat generation gap sebagai manifestasi pertentangan nilai dan kepentingan antara generasi tua yang ingin mempertahankan status quo dengan generasi muda yang menginginkan perubahan, yang kemudian menimbulkan ketegangan dalam relasi keluarga, terutama dalam hal pola komunikasi, gaya hidup, dan pandangan tentang nilai-nilai tradisional versus modern. Teori interaksionisme simbolik juga menyoroti bagaimana perbedaan interpretasi makna dan simbol-simbol sosial antar generasi dapat menciptakan kesalahpahaman dan jarak komunikasi dalam keluarga yang pada akhirnya berkontribusi pada munculnya generation gap. Yang kelima yaitu strategi mengatasi generation gap. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap fleksibel dan adaptif dalam menyikapi perubahan zaman. Yang kedua yaitu dengan membangun komunikasi terbuka serta dialog aktif di antara generasi dengan saling menghargai perspektif dari masing-masing generasi. Dan yang ketiga yaitu menyamakan persepsi bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Selain itu, perbedaan juga dapat menjadi sumber belajar mutual, di mana generasi sebelumnya dapat mempelajari hal-hal baru dari generasi yang baru, dan generasi yang baru dapat mempelajari kebijaksanaan dari pengalaman generasi sebelumnya. Kesimpulannya, generation gap merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari. Namun, dengan strategi yang tepat, kita dapat meminimalisir dampaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.